5 pelajaran dari hasil imbang AC Milan versus Inter Milan, ada yang beruntung, ada yang tumbul. AC Milan bermain imbang 0-0 dengan Inter Milan dalam duel leg pertama Coppa Italia pada hari Rabu. Pertandingan di San Siro kali ini berlangsung sengit. Milan main lebih agresif dan lebih ofensif, Inter kesulitan menemukan tempo. Beruntung, kualitas pertahanan mereka cukup baik hingga tidak kebobolan. Selain itu, Milan juga bermasalah dalam penyelesaian akhir. Eksekusi peluang para penyerang Milan tidak maksimal, skor 0-0 terbilang adil bagi kedua tim. Hal ini membuka peluang lebar bagi kedua tim dalam duel leg kedua mendatang. Milan sedikit lebih unggul karena akan bermain tandang di leg kedua nanti. Selain itu, setidaknya ada 5 pelajaran penting yang tersisa dari hasil imbang AC Milan versus Inter Milan. Kali ini apa saja? Yang pertama, Inter beruntung. Inter cukup beruntung tidak kebobolan di laga ini. Ada 2 faktor penentu, eksekusi Milan buruk dan pertahanan Inter yang cukup bagus. Bastoni bermain sangat baik sebagai bek tengah kiri. Handanovic juga membuat penyelamatan krusial ketika tim membutuhkannya. Meski begitu, Inter tidak bisa mengandalkan keberuntungan yang sama untuk leg kedua nanti. Mereka harus bersiap menyambut agresivitas serangan-serangan Milan. Yang kedua, leg kedua bakal alot. 2 leg pertama ini memberikan sedikit petunjuk untuk 2 leg kedua mendatang. Laga bakal berjalan sulit bagi kedua tim. Milan sedikit lebih unggul dengan permainan lebih baik di lapangan. Namun Stefano Pioli perlu membereskan masalah timnya soal konversi peluang. Inter di sisi lain membuktikan bisa bertahan dengan baik. Tapi mereka perlu bekerja ekstra untuk leg kedua mendatang. Inter tidak bisa mencetak gol di 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Milan butuh pencetak gol. Zlatan Ibrahimovic tidak cukup fit untuk bermain di pertandingan ini. Dampaknya besar di lini serang Milan jelas terlihat bermasalah. Oliver Giroud main cukup baik sebagai titik tumpu serangan Milan, meski begitu Giroud jelas bermasalah dalam penyelesaian akhir. Milan membutuhkan pencetak gol yang lebih tajam jika ingin meraih trofi musim ini. Pioli pun mungkin membutuhkan gelandang nomor 10 untuk memaksimalkan kreasi peluang Milan. Selanjutnya ada masalah Inter. Inter tidak bisa mencetak gol dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Total 360 menit tanpa mencetak gol, catatan buruk untuk pasukan Simone Inzaghi. Paceklik gol ini bukan hanya perkara tumpulnya para penyerang, kreasi peluang Inter juga bermasalah. Para gelandang tidak cukup menciptakan final pass. Berikutnya, Inter akan menghadapi Salernitana di Serie A. Sebelum menyambut leg kedua babak 16 besar Liga Champions kontra Liverpool, jika ingin meraih hasil lebih baik, Inter harus bisa menjebol gawang Salernitana. Yang terakhir, 4 kali imbang. Hasil imbang di laga Milan versus Inter bukan lagi hal baru. Faktanya, 2 Milan sudah beberapa kali bermain imbang dalam duel semifinal. Menurut catatan Opta, Milan dan Inter bermain imbang dalam 4 pertemuan terakhir di babak semifinal. Terakhir kali mereka bermain imbang di panggung Liga Champions tahun 2003 silam. Hasil imbang ini pun mengindikasikan bahwa perbedaan level kedua tim tidak jauh berbeda. Seharusnya, balapan menuju aura Serie A musim ini bakal sengit. Nihil gol di San Siro, Milan masih yakin bisa singkirkan Inter di leg kedua Coppa Italia. AC Milan bermain imbang melawan Inter Milan di leg pertama semifinal Coppa Italia 2021-2022. Meski demikian, bek Rossoneri Theo Hernandez tetap yakin timnya masih bisa melaju ke final. Milan menghadapi Inter di San Siro pada Rabu dini hari. Kedua tim bermain imbang tanpa gol dalam pertandingan tersebut. Rossoneri tampil dominan dalam dan mampu menciptakan beberapa peluang saat menghadapi Inter. Namun, mereka tak mampu mengkonversikan peluang yang didapat untuk menjadi gol. Theo mengaku senang dengan performa yang ditampilkan oleh Milan dalam pertandingan melawan Inter. Meski gagal menang, tapi dia yakin timnya bisa menyingkirkan Inter di pertemuan kedua nanti. Kami memainkan permainan yang bagus. Kami tahu itu sulit, tapi pada leg lain untuk dimainkan sehingga kami bisa mencapai final, kata Theo Hernandez kepada Mediaset. Kami memberikan segalanya, bekerja hari demi hari menjadi musim yang luar biasa. Kami harus terus melaju dan menang. Pertandingan leg kedua semifinal Coppa Italia akan berlangsung di Giuseppe Meazza pada Rabu mendatang. Theo menginginkan timnya agar tidak menyanyiakan peluang untuk mencetak gol pada leg kedua nanti. Kami memiliki peluang untuk mencetak gol. Memang benar kami tidak bisa menang jika kami tidak mencetak gol. Tapi kami bermain bagus dan sekarang kami menunggu leg kedua, tandasnya. Milan siapkan program khusus agar Marco Lazetic bisa capai kondisi terbaik. Milan News menyorot bagaimana Lazetic didatangkan Rossoneri dari Red Star Belgrade.
dengan harga 5 juta euro atau 80 miliar pada bursa transfer musim dingin lalu. Dan ia pun harus mengikuti program khusus untuk mencapai kondisi 100% sesuai standar klub. Ia memang telah kembali berlatih dengan anggota skuad lainnya, tapi ia sempat mengerjakan programnya sendiri. Program tersebut merupakan jadwal khusus untuk remaja yang terstruktur dengan baik dan dirancang khusus untuk striker muda Serbia tersebut. Sang pemain tentu sudah tidak sabar ingin melakukan debutnya bersama Milan dan memberikan kontribusi untuk raksasa Serie tersebut sesegera mungkin. Yang berebus di Milanello adalah striker 19 tahun tersebut bakal segera membuat dirinya disukai di skuad Rossoneri sebagai pemain yang serius, fokus, dan sopan yang memperkenalkan dirinya sebagai pembicara dalam bahasa Inggris sehingga bisa lebih mudah dipahami oleh rekan satu timnya, dan sekarang ia sedang mempelajari bahasa Italia. Lazetic tentu berharap bisa segera mulai aksinya bersama Milan dan membantu klub berjuang menghadapi ketatnya persaingan perburuan Scudetto musim ini, dan mungkin bisa memberikan tambahan amunisi di lini serang sambil belajar dari penyerang tengah veteran seperti Zlatan Ibrahimovic dan Oliver Giroud. Milan dan Liverpool tertarik pinang bintang Olympiakos Aguibo Camara. Menurut pemberitaan dari jurnalis BN Sport, Notis Kalaris kepada TMW, Camara adalah salah satu pemain yang dapat menciptakan magis dari lawan dan memiliki bakat luar biasa yang membuat perbedaan besar dalam skuad sehingga tim-tim besar seperti Rossoneri dan The Reds tertarik meminangnya. Milan telah menunjukkan kesediaannya untuk bertaruh pada talenta muda dari laga luar negeri seperti yang terlihat melalui kedatangan Alexis Saelemaekers, Theo Hernandez, Rafael Leao, dan beberapa bintang lainnya. Dengan bintang muda Olympiakos cocok untuk kriteria tersebut lantaran ia baru berusia 20 tahun dan jelas memiliki potensi yang luar biasa. Outlet tersebut sebenarnya mengidentifikasi bintang muda Guinea tersebut di antara 3 pemain di Piala Afrika yang bisa menarik minat Rossoneri pada jendela transfer musim panas mendatang, dan ia telah memiliki 8 kontribusi gol dengan 4 gol dan 4 assist dari 18 penampilan Liga untuk klub Yunani tersebut musim ini. Yang membedakan Camara dari pilihan lain yang dimiliki Milan dalam peran gelandang serang saat ini seperti Brahim Diaz dan Daniel Maldini adalah fisiknya. Sementara itu, ia juga memiliki visi yang hebat dan bahkan bisa bermain melebar. Kendati demikian, raksasa Serie tersebut tampaknya bakal bersaing dengan Liverpool dalam perburuan musim panas nanti.